Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Masih semangat dan sudah bersiap untuk mendengarkan pagi hari ini. Hadir ya, nggak pada sedang tidur kan ya. Semoga tetap bersemangat ya. Kita udah masuk hari kedua puasa. Jangan malas-malasan terbawa suasana, tapi harus semangat. Hari ini kita mau bahas pembelajaran tamu yang akan saya bawakan terkait Walk in Their Shoes, a guide to empathetic UI UX design. Boleh tahu nih adik-adik kebanyakan dari aktivitas apa nih? Apakah dari aktivitas UI UX, cyber, atau mungkin dari data science? Boleh dong ketik di kolom chat. UI UX, UI. Yang lain dari mana nih? Ada yang dari data science, cyber. Cyber. Yang dari data science belum muncul nih. Oh, ada Tiara dari data science. Dari cyber, oke. Okay. Mungkin ada beberapa banyak dari UI UX, sebagian besar mungkin ya, ataupun dari cyber dan juga ada yang dari data science. Apa? Ini pembahasan pagi hari ini itu masuk ke semua aktivitas. Ya. Sudah terlihat ya ini saya. Oke, jadi judul kita hari ini in their sense a guide to empathetic UI UX design. Sebenarnya ini saya akan membahas terkait UI design, tapi kita akan belajar gimana caranya membangun rasa empati ataupun berempati kepada orang lain ataupun di lingkungan sekitar kita. Ya, seperti judulnya What in Their Shoes. Ya, mungkin orang-orang adik-adik di UI UX udah familiar ya, atau mungkin udah sering dengar terkait design thinking gitu, dimana kalau di UI UX proses empati ini di urutan pertama gitu ya sebelum kita masuk ke tahap-tahap setelahnya. Oke, kita kenalan lagi ya. Selamat pagi adik-adik, saya Regina gitu. Jadi aku di Bisa itu dari mentor udah ya 2 tahun mungkin ya, sama tahun lalu. Nah, di sesi bukan di sesi di MSIW sebelumnya aku itu ngajar di UI UX gitu. Jadi ketemu sama banyak adik-adik di UI UX dan juga melihat karya-karya mereka yang cukup bagus gitu. Tapi mungkin banyak yang belum digali secara mendalam gitu. Jadi dari situ banyak ngelihat karya-karya yang luar biasa. Nah, mungkin adik-adik UI UX nanti di tugas akhirnya juga akan membangun sebuah karya aplikasi gitu ya, ataupun desain. Ini kita tuh udah ngeliat, udah dibanjiri ya oleh berbagai macam sosial media ataupun berbagai macam tampilan yang indah-indah gitu di aplikasi-aplikasi yang ada. Mungkin kita kalau sudah belajar UI UX, kita kalau misalkan buka aplikasi itu yang kita nilai itu bukan lagi itu buat apa gitu, tapi lebih ke fungsinya. Aduh kok ini nggak nyaman ya. Saya di dunia UI UX gitu. Saya waktu itu download salah satu aplikasi mobile bank gitu ya. Bank itu sebenarnya ini mobile bank yang cukup terkenal gitu. Tapi saya begitu masuk ke aplikasinya, saya ngerasa nggak nyaman banget gitu pakai mobile bank itu karena harus nunggu lampu hijau gitu ya baru bisa pencet klik tombol lain. Terus habis itu kurang bagus
kalah lah dengan mobile bank lainnya. Kalau kita sudah mendalami dunia UI UX, kita akan lihat dari arah sana. Nah, itu proses membuat desain yang bagus, yang apik, dan juga yang berfungsi secara baik dibutuhkan. Itulah proses empati. Nah ya, kita semua udah di zaman kita sekarang itu semua sosial media ataupun semua eh, toko e-commerce atau sosial media aplikasi yang ada di HP kita maksudnya unfolding gitu ya. Tahu gak sih fungsinya unfolding itu apa? Jadi kita lihat di sini desainer di balik teknologi pengguliran tanpa akhir baru-baru ini tuh meminta maaf gitu. Karena ternyata penemuannya ini ngebuat kita tuh terpaku sama gitu. Kayak misalkan TikTok gitu, Instagram, YouTube, sekarang sih desain unfolding gitu ya yang uh, kita nggak sadar gitu ataupun jempol kita itu ya udah lanjut terus nggak bisa berhenti. Nah desain itu sebenarnya dibuat dengan tujuan mereka ingin orang-orang tuh merasa nyaman gitu di dalam aplikasi tersebut. Ya dibuat unfold jadi lebih mudah untuk lihat ataupun skip suatu hal. Tapi di satu sisi kita bisa lupa waktu gitu, desain unfolding ini. Saking nyaman ya, akhirnya desainernya minta maaf ya karena uh, menciptakan aplikasi ataupun desain ini membuat orang itu kecanduan gitu. Tapi sebenarnya mereka ini tidak bermaksud buruk ya, menciptakan makanya menjadi nyaman. Siapa yang merasa nyaman dengan desain unfolding ataupun udah kecanduan gitu ya? Ataupun ada yang merasa nggak nyaman gitu dengan desain unfolding yang seperti Reels, Instagram, TikTok, karena swipe ke bawah gitu. Nah, jadi desain di saat ini, di waktu sekarang, itu bukan hanya sebatas desain. Itu bukan hanya sebatas uh, untuk suatu barang-barang yang fisik, bersifat fisik gitu. Tapi juga desain ini udah masuk ke sosial gitu, moral, virtual, ataupun politik gitu ya, dimana kita sekarang sudah bukan hanya real aktif, tapi kita juga aktif di dunia maya seperti sosial media. Makanya desain itu bukan lagi hanya sebuah desain gitu, tapi udah masuk ke sosial, moral, virtual, politik dan lain-lain di kehidupan sehari-hari kita. Jadi karena desain ini yang membangun interaksi kita dengan orang lain. Nah, di balik itu semua tuh tadi kisah-kisah yang sebelumnya gitu ya terkait desain-desain yang sudah dibangun oleh para desainer. Sebenarnya kalian pernah bayangin gak sih seberapa dalam nih pemikiran para pelancang aplikasi terkait hal ini? Mereka ini menciptakan hal-hal yang berguna untuk orang lain gitu. Jadi bukan hanya aplikasi saja membuat desain yang cantik dan indah gitu. Tapi gimana itu mereka menggunakannya dengan cara si empathy ini. Tidak boleh lagi nganggap desain ini sebagai hal yang cuma cantik gitu, namun nggak punya dampak yang luar biasa. Aplikasi ataupun desain yang punya dampak luar biasa itu biasanya dibangun dengan empati atau kritis yang juga mendalam gitu, sehingga aplikasi tersebut terasa nyaman dan juga enak untuk kita gunakan. Nah ini quote-nya dari Jack Dorsey. Dulu dia penemu Twitter ya, yang membuat Twitter pertama kali. Produk that relevant to people, jika kita pengen buat produk yang relevan sama orang-orang gitu, you need to have there perlu
meletakkan diri kita di sepatu mereka. Karena kita sebenarnya nggak akan pernah merasakan suatu hal sebelum kita merasakannya sendiri. Iya nggak? Benar nggak? Misalkan nih ya teman kita sakit, terus kita cuma bilang, ya udah sesakit itu sakit. Nah, tapi kalau kita merasakan, mungkin kita akan ingin membantu mereka dan juga ingin menyelesaikan solusi mereka. Seperti itulah rasa empati. Misalkan nih para perempuan gitu ya yang setiap bulannya mungkin nyeri haid ataupun kram haid gitu ya. Mungkin ngerasa aduh sakit banget gitu. Tapi yang cowok-cowok mungkin gak ngerasa ah lebay gitu ya. Ah lebay cuman sakit perut doang gitu. Tapi cewek-cewek nah, mungkin kalian nggak akan ngerasain sakit sesakit apa sebelum kalian ngerasain hal tersebut gitu. Nah itulah ibaratnya rasa empati itu dibangun gitu. Jadi kita perlu ngerasain diri kita itu di posisi mereka supaya kita tuh bisa memberikan gitu dan solusi yang mereka benar-benar ada gambar kemudian poin ada tuh see their world gitu ya, kita tuh ngelihat dunianya mereka gitu dari sisi mereka, kemudian juga kita mengapresiasi sebagai kita gitu ya, saling untuk memahami mereka dan juga understanding their feelings gitu, kita paham perasaan mereka itu seperti apa gitu ketika sesuatu. Jadi desain dimana kita itu melihat dari perspektif pengguna gitu. Jadi ketika desain itu laku ataupun desain itu apik dan juga berguna gitu, dengan cara yang membutuhkan hal tersebut gitu. Ini adalah langkah dasar ya untuk kita memulai proses si empati ini. Empati yang mendalam inilah gitu yang akhirnya membuat desain menjadi hidup gitu ya, atau mengubah dunia untuk masa depan. Grow money gitu, tentu aja membantu kita untuk mendapatkan uang gitu. Kita itu gitu. Nah, empati ini bisa diakibat karena kita tuh nggak benar-benar memanfaatkan pengereka alami. Kita dapat sehingga jadi gagal dalam empati. Nah, ini ada referensi gitu. Kalau ingin membuat aplikasi tersebut gitu, cobalah untuk mewawancara gitu ataupun melihat gitu dari sisi travelernya gitu. Jadi kalian harus coba nih jadi traveler yang sesungguhnya tuh gimana dan apa yang benar-benar kalian itu butuh tiket pesawat dari berbagai maskapai yang mana bisa filtering tuh yang paling murah. Namun ternyata kalian juga butuh hotel gitu. Hotelnya itu yang seperti apa gitu, yang rekomendasinya seperti apa. Kemudian juga butuh menu-menu lain yang ada di sini itu muncul ketika kalian sudah berempati gitu, sudah melakukan perjalanan tersebut gitu. Jadi kalian pikiran-pikiran itu muncul. Jadi ketika kalian benar-benar membutuhkan, kalian tahu oh, ternyata butuhnya ini loh. Oh ini ya susahnya itu butuh solusi gitu atau kita menekan di sekitar. Nah itu muncul gitu yang akhirnya nanti menampilkan UI UX desain yang apik. Sekarang pertanyaannya ini caranya melatih empati kan proses yang paling penting.
gimana caranya kita tuh orangnya cuek gitu, nggak berempati, tapi kita ingin membuat desain ataupun sesuatu hal yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi empati ini bukan hanya dalam konsep UI UX ya, tapi juga dalam membuat suatu hal yang bermanfaat atau dalam membuat solusi untuk orang lain ataupun orang-orang di sekitar. Jadi kalau kita nggak berempati, mungkin kita ibaratnya nggak care gitu ya dengan lingkungan sekitar kita. Itulah kenapa empati itu proses yang penting. Nah, gimana cara ngelatihnya? Ada 6 poin yang saya coba. Yang pertama, coba jadi pendengar yang baik gitu ya. Jadi kita jadi pendengar yang baik. Misalkan teman-teman kita ada yang cerita tentang masalah mereka ataupun cerita tentang kehidupan yang butuh solusi, coba kalian jadi pendengar yang baik. Coba apa yang mereka hadapi dan solusi apa yang mereka sebenarnya ingin. Kalian itu merasakan empati ataupun merasakan berada di posisi teman kalian. Ya, kemudian, oh semisal kalian tuh kayaknya orangnya dingin banget gitu ya, orangnya nggak peduli, nggak tersentuh gitu ya dengan hal-hal di sekitar kalian. Coba deh kalian gitu ya, ataupun atau yang sedih yang kalian itu. Nah, hal yang dibatik ada yang mau berhari-hari emosi keras gitu, mungkin bisa rekomendasikan ke teman-teman lain film apa tuh yang bisa membuat kalian gitu. Nah, belum sedang saya empatikan. Kemudian yang ketiga, gitu. Ketika ingin berempati, tentunya kita juga harus rendah hati gitu ya, menerima dan juga membuka hati kita untuk orang lain. Gak bisa kita mau berempati tapi kita gak peduli ataupun cuek dan segala macam dalam arti seperti itu, maka kita harus membuka hati kita dan juga rendah hati. Kemudian yang keempat, tentu saja peduli ya, pedulian sekitar kita. Kalau kita masalah apa yang ada di teman kita, itu kita harus lihat lingkungan kita apa, ataupun ada hal-hal apa yang memsolusi. Dan kelima, gitu. Gimana kita itu membangun rasa penasaran gitu, bukan berarti kepo ya. Mungkin kalau di sini kepo itu dalam arah yang negatif. Kalau curious dalam arah yang positif. Gitu. Jadi kita ingin menyelesaikan masalah. Kemudian yang keenam, tetap berkontribusi. Jangan melatih empati kita untuk bisa lebih peka gitu, terhadap sekitar kita. Coba dari 6 poin ini mana nih kira-kira hal yang paling mungkin nomor yang paling menyenangkan. Bisa mulai dari nomor 2, kemudian bisa ke poin-poin berikutnya. Oke, sekarang saya mau kasih lihat video gitu. Ini video yang cukup bagus. Nanti dilihat ya, ini ada suaranya atau enggak. Do you know this feeling? You have a plane to catch. You arrive at the airport well in advance, but you still get stressed. Why is that? Design with empathy. Bad design versus good design.
Let's look into an example of bad design we can learn from. Ini contoh, ini desain sebuah bandara di kota Italia. Kita bisa lihat bad design. One small Ini screen. ada small screen. Yes, it's easy to get an overview of one screen. Iya, ini ya. Tapi coba kita perhatikan. Close. The screen only shows 1 out of 3 screens. That means up to 4. Nah, jadi layar ini itu walaupun kecil ada kelemahannya. Dia harus ada 3 slide gitu. Dimana kita kalau mau lihat slide berikutnya kita harus nunggu dulu 4 menit. Gitu. Nah itu time ya, dan bisa membuat kemacetan gitu ketika orang ingin lihat pesawat mereka udah di mana, udah berangkat jam berapa. 4 minutes to find out where. The airport has many small, but they all show the same small bits of information. Is all because of a lack. Ini bisa jadi karena rasa empati yang membangun hal tersebut. Ketika membangun layar tersebut, mikir udah kita pasang layar di sini supaya nanti orang-orang bisa perhatiin seberapa bergunanya layar tersebut buat para passenger. Now, let's empathize with our users, airport passengers, their overall need to reach their destination, their goal. Ya kan, mereka tuh pengen nggak terlambat nih kalau orang naik pesawat gitu. Tapi do they have lots of time when they have a plane to catch? Layar menit gitu ya. Can they get a quick overview of their flight and relaxed while waiting for the information which is relevant? Di Bandara Italia, apakah mereka semua bisa berbahasa Italia? By the way, tentu saja enggak ya. Di bandara itu ada orang-orang yang buta. Saya gunakan No. Okay, the design better. Galileo Galilei, main airport in Tuscany, Italy. Gitu ya, sebuah bandara di mana itu susah gitu untuk mencapai goalnya para passenger untuk tepat waktu gitu. Karena cuma hanya masalah si screen gitu ya. Catch your plane on time and have an experience. Isn't it by default stressful to board? Sebagai desainer ataupun konsep itu bisa kalian harus melihat apa yang orang-orang itu butuhkan, apa yang orang-orang suka. Misalnya dengan versi yang kalian suka gitu, tapi buatlah versi yang orang-orang sebagian besar itu suka, yang bisa diterima oleh sebagian banyak orang lain, sehingga kalian itu laku. Kalau mungkin buat versi kalian itu berbeda dengan orang-orang yang kebanyakan orang suka, sehingga desain kalian tuh nantinya apa? Karena itu hanya dibuat berdasarkan kebutuhan kalian gitu, bukan kebutuhan orang banyak. Jadi empathize ini proses di mana kalian mendengarkan kebutuhan orang lain dalam konteks mereka, konteks kita.
Empathize to understand which goals they want to achieve. Help them achieve them in the best way by using the insights you've gained through empathy. That means that you can help your users, airport passengers, fulfill their need to travel to their desired destination to catch their plane on time. They have a lot of steps to play. Design the experience so each step is as quick and smooth as possible, so the passengers stay or become calm and relaxed. Nah, sekarang Look kita how lihat well the desain designers did dari their job in airportnya Dubai Dubai. International Ya, kita bandingin sama Despite being the world's busiest airport, in Galileo, one big screen gives the passengers instant access to the information they need. This process is fast and creates a calm experience. Well-organized queues help passengers stay calm and on time. Let's see how poorly they designed the queues in Italy. Nah, ini gimana gambarannya di Italia gitu ya, yang antriannya panjang, kemudian juga Dubai Airport nah ini di Dubai gitu ya, itu bandaranya itu stress free gitu ya. Tapi menjadi Yes. In Schiphol Airport in Amsterdam, stressing gimana cara parts of the airport into a relaxing living room with sofas and big mereka membangun pillow chairs. tempat-tempat yang bisa untuk beristirahat gitu ya, ketika para passenger. The designers help passengers obtain a calm and happy feeling by adding elements from nature. They give kids the opportunity to play. Adults can get a revitalizing massage. You can go outside to enjoy a bit of real nature. You can help create green energy while you walk out the door. Charge your mobile by your own human power while getting some exercise. Mencharger dengan cara on human power gitu ya. Ini teori konsep mereka kalau mau charger gitu, mereka sambil bermain gitu ya, dengan cara menggoes Use empathy in your design process to see the world through people's eyes, to see what they see, feel what they feel, and experience things as they do. Penutup yang bisa kita ambil gitu ya. Use empathy in your design process gitu. Jadi kita bisa lihat itu sebagai desain proses, bukan hanya sebagai UI UX saja gitu, tapi juga konsep ini bisa digunakan di berbagai macam lini kehidupan kita gitu ya. Dalam menyelesaikan suatu masalah, kita bisa melihat dari apa yang mereka lihat, kemudian feel what they feel, kita merasakan dari apa yang mereka rasa, dan juga experience things as they do gitu, dan juga merasakan experience seperti apa yang mereka lakukan. Itulah cara video yang cukup lengkap ya, gimana mereka membandingkan bandara Italia, Dubai, dan Amsterdam, dan juga desain di dalamnya. Ya, sebagai seorang desainer, kita harus melihat fungsional dari desain tersebut, bukan hanya indahnya saja. Oke, penutup, gitu ya. Empati itu tidak hanya dibutuhkan seorang desainer hanya karena desain di tahap empathize. Empati itu adalah kemampuan gimana untuk manusia menjadi lebih baik gitu. Jadi kita harus berempati gitu ya.
mendengarkan lebih baik. Be a better human by treats better. Jadi kalau misalnya mau dilakukan seperti itu, gitu, cobalah kita untuk menentuin juga seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang ingin bertanya gitu ataupun penasaran lebih lanjut terkait dengan topik yang udah kita bahas? Boleh silahkan bertanya. Kalian sebenarnya empati ini menurut kalian nggak penting-penting banget sih sebenarnya empati. Jika ada yang bertanya, boleh silahkan catat di bawah ya. Oke, sambil